Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai geoekonomi. Nah, apakah itu geoekonomi? Nah, sebelum kita membahas apakah itu geoekonomi, terlebih dahulu perkenalkan saya Ramlah, NIM 1904010091. Nah, secara luas, geoekonomi adalah kajian aspek ruang waktu dan politik dalam ekonomi dan sumber daya geoekonomi sebagai cabang geopolitik yang pertama kali digagas oleh Edward Laward. Nah, ekonom ini konsultan Amerika Serikat dan pasca Lorot, ekonom dan ilmu politik Prancis. Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya alam, yang dimana berbagai daerahnya sumber daya alam yang tersebut ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia, contohnya sumber daya alam hutan, yaitu sumber daya minyak bumi, sumber daya batu bara, sumber daya gas alam, dan sumber daya laut. Nah, sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui itu seperti sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika persediaan sudah berkurang atau habis, maka dapat diproduksi kembali dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sumber daya alam ini tidak akan habis selama bumi ini masih ada. Nah, jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui semacam tanah, air, dan udara. Nah, harusnya semua sumber daya alam ini harus kita jaga kelestariannya. Kenapa? Karena sumber daya yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, terbentuk oleh proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Nah, ada pun beberapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, bahkan semacam bahan mineral, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, ada pun jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui semacam mineral logam, non-logam, atau batuan. Nah, jenis dari mineral logam itu seperti besi, boksit, aluminium, timah, nikel, mangan. Dan lain dari contoh jenis non-logam itu seperti belerang, grafit, begitupun dengan jenis batuan, ada granit, obsidian. Nah, jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu semacam mineral logam mulia, yaitu perak, aluminium, platina, emas, dan masih banyak lagi jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Nah, untuk pembahasan berikutnya. Nah, hutan adalah suatu area yang luas dikuasai oleh pohon, tetapi hutan bukan hanya sekedar pohon, termasuk di dalamnya tumbuhan yang kecil seperti lumut, semak belur, serangga, dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai tempat habitatnya. Nah, potensi SDA hutan di wilayah Indonesia sangatlah besar, seperti di Papua itu ada 38,1 juta hektar, Kalimantan 36,5 juta hektar, Sumatera 22,8 juta hektar, Sulawesi 10,9 juta hektar, Jawa 3,0 juta hektar. Nah, hutan ini sendiri memiliki beberapa bentuk contoh kekayaan, yaitu flora. Nah, terdapat 4.000 jenis kayu dalam hutan. Nah, 267 jenis diantaranya itu bernilai ekonomi tinggi seperti kayu keruning, meranti, jati rotan, dan cendana, rasa mala, dan akasia. Nah, fauna terdapat 2,215 spesialis hewan di hutan. Banyak yang diantaranya merupakan spesialis endemik yang hanya dapat ditemukan di Indonesia, seperti burung maleo, babi rusa, harimau, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun beberapa manfaat atau fungsi hutan, yaitu yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, berbagai tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber daya makanan dan obat-obatan pada saat ini dan masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan langsung atau ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerapkan karbon dioksida sehingga suhu bumi itu terkendali. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.